Two life sentences back to back. Three north, clear camp. Film The Shawshank Redemption sering disebut sebagai salah satu kisah paling menyentuh tentang harapan, persahabatan, dan keteguhan hati manusia. Di balik suasana penjara yang suram, film ini menyimpan banyak detail penting yang membuat alurnya terasa begitu kuat dan emosional. Banyak penonton baru menyadari bahwa hampir setiap benda, dialog, dan tindakan kecil dalam film ini sebenarnya memiliki makna besar terhadap perjalanan karakter utamanya. Kisah Andy Dufresne bukan hanya tentang seseorang yang dipenjara, tetapi tentang bagaimana seseorang mempertahankan martabatnya di tengah sistem yang keras. Karena itulah, ada banyak fakta menarik dalam film ini yang membantu penonton memahami mengapa cerita Shawshank tetap dikenang hingga sekarang. 119. Pertama, Andy Dufresne masuk ke penjara Shawshank sebagai seorang bankir yang pendiam dan tertutup. Banyak narapidana lain berubah menjadi kasar atau putus asa setelah bertahun-tahun hidup di balik jeruji besi. Namun Andy justru mempertahankan kebiasaan berpikir tenang dan teratur seperti saat ia masih hidup bebas. Ia tetap berbicara sopan, meskipun sering diperlakukan buruk oleh sipir maupun sesama tahanan. Sikap inilah yang membuat Red perlahan menghormatinya. Andy tidak mencoba menjadi orang paling kuat di penjara, tetapi ia menjaga harga dirinya dengan cara berbeda. Ia menggunakan kecerdasannya untuk membantu pihak penjara mengurus pajak dan keuangan. Keahlian itu membuat dirinya menjadi berguna di mata sipir dan kepala penjara. Meski demikian, Andy tidak pernah benar-benar tunduk secara emosional kepada sistem Shawshank. Film ini menunjukkan bahwa mempertahankan jati diri bisa menjadi bentuk perlawanan paling kuat dalam situasi yang menekan. Kedua, sejak awal film, Andy terlihat tertarik pada batu-batu kecil. Ketertarikan itu tampak sederhana dan tidak penting pada awal cerita. Namun kemudian penonton mengetahui bahwa Andy menggunakan palu batu kecil untuk menggali tembok selnya selama bertahun-tahun. Benda kecil itu menjadi simbol kesabaran dan harapan yang terus dijaga Andy secara diam-diam. Tidak ada seorang pun yang menyangka alat sekecil itu mampu membuka jalan menuju kebebasan. Bahkan Red sendiri awalnya menganggap permintaan Andy membeli palu batu hanyalah hobi biasa. Proses menggali tembok dilakukan perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Film ini memperlihatkan bagaimana kerja kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menghasilkan perubahan besar. Lubang di balik poster menjadi salah satu kejutan paling terkenal dalam sejarah perfilman. Fakta ini memperkuat tema utama film bahwa harapan dapat bertahan, bahkan di tempat paling tertutup sekalipun. Turns out, Andy's favorite hobby was toting. I guess after time it was... Ketiga, Andy tidak hanya memikirkan dirinya sendiri selama berada di Shawshank. Ia juga berusaha memperbaiki kehidupan para tahanan lain melalui pendidikan dan pengetahuan. Dengan sabar, Andy mengirim surat setiap minggu kepada pemerintah negara bagian untuk meminta bantuan buku dan dana perpustakaan. Awalnya surat-surat itu diabaikan selama bertahun-tahun, namun Andy tidak berhenti menulis meskipun hasilnya belum terlihat. Ketekunan itu akhirnya membuahkan hasil ketika perpustakaan Shawshank mendapat kiriman buku dan dana tambahan. Perpustakaan tersebut kemudian menjadi tempat penting bagi banyak tahanan untuk belajar dan merasakan dunia di luar penjara. Tommy bahkan berhasil memperoleh pendidikan berkat dukungan Andy. Film ini menunjukkan bahwa pengetahuan dapat memberi harapan baru kepada orang-orang yang merasa hidupnya telah berakhir. Perjuangan Andy melalui perpustakaan menjadi simbol bahwa perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Gave him a thrill to help a youngster crawl off the shit heap. Time. Keempat, adegan ketika Andy memutar musik opera ke seluruh penjuru Shawshank bukanlah tindakan spontan tanpa makna. Selama bertahun-tahun hidup di penjara, Andy melihat bagaimana para tahanan perlahan kehilangan harapan, harga diri, bahkan perasaan sebagai manusia biasa. Shawshank bukan hanya mengurung tubuh mereka, tetapi juga membuat jiwa mereka mati sedikit demi sedikit. Andy memahami rasa hampa itu karena ia sendiri mengalaminya setiap hari.
Namun berbeda dari banyak tahanan lain, Andy masih berusaha mempertahankan sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dirampas oleh penjara. Ketika ia menemukan rekaman musik opera di kantor kepala penjara, Andy melihat kesempatan untuk mengingatkan semua orang bahwa dunia masih memiliki keindahan. Ia sadar sebagian besar tahanan mungkin tidak mengerti arti lirik lagu tersebut. Tetapi bagi Andy, yang penting bukan memahami bahasanya, melainkan merasakan kebebasan yang dibawa oleh musik itu selama beberapa menit. Untuk sesaat, suara opera tersebut membuat seluruh Shawshank berhenti menjadi penjara, dan para tahanan kembali merasa seperti manusia yang masih memiliki jiwa dan mimpi. Andy rela menerima hukuman kurungan, karena baginya memberi secercah harapan kepada orang-orang yang telah lama kehilangan cahaya hidup jauh lebih berharga daripada rasa takut terhadap hukuman itu sendiri. In a world that aren't made out of stone, that there's hope. Kelima, Samuel Norton tampil sebagai sosok religius yang sering mengutip ayat Alkitab di depan para tahanan. Ia berusaha terlihat sebagai pemimpin yang bermoral dan disiplin. Namun seiring perkembangan cerita, kita akan melihat sisi gelap di balik citra tersebut. Norton menggunakan kerja paksa tahanan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Ia juga memanfaatkan kemampuan Andy untuk mencuci uang hasil korupsi. Film ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan di balik penampilan yang tampak baik. Norton bukan hanya keras, tetapi juga manipulatif dan penuh kepentingan pribadi. Ia bahkan rela mengorbankan nyawa Tommy demi menjaga rahasianya tetap aman. Kontras antara penampilan religius dan tindakannya menjadi kritik moral yang kuat dalam film ini. Karakter Norton memperlihatkan bahwa seseorang bisa terlihat terhormat di luar, tetapi menyimpan kebusukan di dalam dirinya. Kehadiran Norton membuat perjuangan Andy terasa semakin berat dan penuh risiko. In the library? Gone. Give him another month to think about it. Keenam, Alice Boyd Redding atau Red dikenal sebagai narapidana yang paling memahami kehidupan Shawshank. Ia menjadi tempat banyak tahanan mendapatkan barang-barang tertentu dari luar penjara. Red tampak tenang dan realistis dalam menjalani hidupnya. Namun sebenarnya, ia adalah sosok yang perlahan kehilangan keyakinan terhadap masa depan. Red percaya bahwa harapan hanya akan membuat seseorang kecewa di penjara. Karena itulah ia beberapa kali menolak pandangan optimis Andy. Film ini menunjukkan perubahan besar dalam diri Red setelah berteman dengan Andy selama bertahun-tahun. Andy membuat Red mulai percaya bahwa hidup tidak harus berakhir di balik tembok Shawshank. Kalimat "get busy living or get busy dying" menjadi pengaruh besar bagi dirinya. Pada akhir cerita, Red akhirnya berani mengambil keputusan untuk mencari kehidupan baru. Transformasi Red memperlihatkan bahwa harapan bisa menular dari satu manusia kepada manusia lainnya. Ketujuh, Brooks Hatland adalah tahanan tua yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Shawshank. Ketika akhirnya dibebaskan bersyarat, ia justru merasa takut menghadapi dunia luar. Brooks kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang telah berubah jauh selama dirinya di penjara. Ia merasa asing terhadap teknologi, pekerjaan, dan lingkungan sosial baru. Film ini menggunakan kisah Brooks untuk menjelaskan konsep institutionalized atau ketergantungan psikologis terhadap sistem penjara. Shawshank telah menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal selama puluhan tahun. Kebebasan yang seharusnya membahagiakan justru membuat Brooks merasa kehilangan arah hidup. Surat yang ditinggalkannya menjadi salah satu bagian paling emosional dalam film. Kisah Brooks juga menjadi peringatan bagi Red tentang apa yang mungkin terjadi pada dirinya setelah bebas nanti. Melalui karakter Brooks, film memperlihatkan bahwa penjara dapat mengubah kondisi mental seseorang secara mendalam. You're free. Kedelapan, adegan Andy berdiri di tengah hujan setelah keluar dari pipa limbah menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam perfilman. Setelah bertahun-tahun hidup di balik tembok penjara, Andy akhirnya merasakan kebebasan kembali. Hujan dalam adegan tersebut bukan hanya elemen visual biasa. Air hujan melambangkan pembersihan dan kelahiran kembali bagi dirinya.
Andy baru saja melewati lorong kotor penuh limbah demi mencapai kehidupan baru. Ketika ia mengangkat kedua tangannya ke langit, penonton melihat pelepasan emosi yang telah lama dipendam. Adegan itu juga memperlihatkan bahwa kebebasan membutuhkan pengorbanan dan ketahanan luar biasa. Pelarian Andy bukan tindakan spontan, melainkan hasil kesabaran selama hampir 2 dekade. Karena itulah, momen hujan terasa sangat emosional dan memuaskan bagi penonton. Film ini berhasil menjadikan satu adegan sederhana sebagai simbol kemenangan manusia atas keputusasaan. Kesembilan, pada akhir film, Red melanggar aturan pembebasan bersyarat dengan pergi mencari Andy ke Meksiko. Keputusan itu menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Dulu Red selalu takut berharap terlalu tinggi terhadap hidup. Namun kali ini, ia memilih mempercayai pesan yang ditinggalkan Andy. Pantai Zihuatanejo digambarkan sebagai tempat yang tenang dan jauh dari masa lalu kelam mereka. Pertemuan kembali kedua sahabat itu menjadi penutup emosional yang sangat kuat. Film tidak menampilkan percakapan panjang dalam adegan tersebut. Cukup dengan senyuman dan pelukan sederhana, penonton memahami arti persahabatan mereka. Setelah perjalanan panjang penuh penderitaan, keduanya akhirnya menemukan kedamaian. Ending ini memperkuat pesan utama film bahwa harapan adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Film The Shawshank Redemption menceritakan Andy Dufresne, seorang bankir yang dihukum penjara seumur hidup karena dituduh membunuh istri dan pria takuhannya. Andy dikirim ke penjara Shawshank dan harus menghadapi kehidupan keras di balik jeruji besi. Di sana, ia bertemu dengan Red, narapidana yang dikenal mampu mendapatkan berbagai barang dari luar penjara. Andy perlahan menjalin persahabatan erat dengan Red meskipun sifat mereka sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, Andy sering menjadi korban tekanan dan kekerasan dari beberapa tahanan lain. Namun, ia tetap mempertahankan sikap tenang dan cerdas. Kemampuan Andy di bidang keuangan membuatnya mulai membantu sipir dan kepala penjara mengurus pajak serta transaksi uang. Kepala penjara Samuel Norton kemudian memanfaatkan Andy untuk menjalankan praktik pencucian uang ilegal. Di sisi lain, Andy terus mengembangkan perpustakaan penjara agar para tahanan memiliki kesempatan belajar. Ia juga memberi semangat kepada para narapidana untuk tetap memiliki harapan dalam hidup mereka. Kehadiran Andy perlahan mengubah cara pandang Red terhadap kehidupan. Suatu hari, seorang tahanan muda bernama Tommy mengungkap informasi yang dapat membuktikan bahwa Andy mungkin tidak bersalah. Namun Norton takut kehilangan Andy dan memerintahkan tindakan yang membuat rahasia itu terkubur. Andy akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan keadilan melalui sistem penjara tersebut. Tanpa diketahui siapapun, selama hampir 20 tahun, Andy diam-diam menggali tembok selnya menggunakan palu batu kecil. Ia menutupi lubang itu dengan poster agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pada malam hujan deras, Andy berhasil melarikan diri melalui terowongan sempit dan saluran limbah penjara. Setelah bebas, ia membongkar seluruh praktik korupsi kepala penjara menggunakan identitas palsu yang telah ia siapkan sebelumnya. Norton kehilangan segalanya ketika kejahatannya terbongkar ke publik. You have the right to remain silent. If you give up the right to remain... It was blank. Di akhir cerita, Red akhirnya bebas dari penjara dan menemukan kembali harapan hidupnya saat bertemu Andy di pantai Zihuatanejo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.